kebetulan juga kita rencananya mempersiapkan untuk 2.000 orang di tahun 2022 sampai 2023 ini. Targetnya 2000. Target kita untuk lowongan kerja itu sampai 2.000 orang di 2002 sampai 2023 ini gitu. Luar biasa itu. Supaya kita bisa meminimkan lah yang namanya pengangguran ini. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Sahabat Podcast, dan kali ini kita kedatangan kamu yang cukup berbeda dari sebelumnya, dari latar belakang bisnis. Dan hari ini dia adalah seorang manajer di dalam salah satu perusahaan, dan kemudian membuka peluang, memberikan peluang pada banyak orang di NTB, sehingga begitu dinikmati, begitu dirasakan manfaatnya perusahaan ini. Dan maksudnya kita ingin mendengarkan inspirasi, kisah-kisah inspirasi, dan juga apa saja yang bisa kita peroleh dari adanya perusahaan ini di NTB. Apakah memberikan lowongan kerja, atau mungkin hanya beberapa orang saja. Nah, kemudian kita langsung saja persilakan kepada orang yang sudah ada di depan kita, dan jangan di skip videonya hingga akhir. Dan kepada Bang Arifin kami persilakan. Tentu posisi sebagai manajer ini mungkin diinginkan oleh semua orang ya. Betul. Dan juga tidak bisa mendapatkan begitu saja. Tentu kita lewati dari proses-proses yang mungkin tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan itu. Betul. Jadi saya dulu sebelum masuk ke perusahaan ini, saya ketika kuliah itu sempat nganggur selama 6 bulan. Selama 6 bulan saya selesai kuliah, tidak mendapatkan pekerjaan. Betul. Akhirnya saya memutuskan untuk menikah terlebih dahulu. Karena dalam pemandangan saya itu, saya udah mencari, udah ngelamar pekerjaan di beberapa perusahaan. Tapi karena saya lihat sangat sulit sekali ya. Betul. Karena mungkin faktornya banyak faktor sih. Mungkin karena saingan kerja, terus minimnya lowongan pekerjaan. Betul. Terus saya juga karena kita nggak punya channel dalam istilah, nggak ada orang dalam. Karena saya lihat benar sekali, karena memang saya lihat kalau kita nggak memiliki orang dalam itu sangat susah gitu ya. Apalagi saya belum ada kemampuan sama sekali gitu ya, masih baru lulus kuliah. Akhirnya pada saat itu saya memutuskan untuk menikah dengan niat mungkin setelah saya menikah itu mendapatkan sesuatu yang lebih baik gitu, bisa merubah kehidupan saya gitu. Dan alhamdulillah dengan izin orang tua, saya minta izin sama orang tua, saya menikah ya. Oh, berarti setelah menikah nih baru kerja? Setelah menikah itu pun setelah menikah itu selama 6 bulan saya nganggur. Masih nganggur lagi. Bahkan udah nggak jadi sarjana nganggur ya. Sekali di rumah itu juga gini. Kita udah S1 dong. Udah istri pun S1, nggak ada pekerjaan, nggak bisa memberikan orang beban tua. Moral banget gitu. Benar sekali. Dan akhirnya saya memutuskan untuk merantau. Iya. Dalam artian di sini merantau bukan keluar daerah atau keluar negeri ya, tapi keluar dari perkampungan. Betul, dari lingkungan itu. Saya lihat di sana nggak ada peluang sama sekali. Akhirnya saya keluarlah merantau ke Praia. Pada saat itu saya ngelamar di bank, di suatu bank ya. Tapi saya nggak sebut. Ya, nggak usah disebut. Di situ saya bekerja selama kurang lebih 2 bulan sebagai sales funding. Dan tepatkan yang memang menurut saya kesempatan untuk berkontribusi di sana nggak ada gitu, karena memang perekonomian masih pelosok lah ya. Dan targetnya lumayan besar pada saat itu. Akhirnya 2 bulan kemudian saya melihat kemampuan saya jadi sangat tidak berkembang, dan juga jenjang karirnya nggak ada. Saya menganalisa seandainya saya bertahan di sana sampai 5 bulan, 6 bulan, bahkan 1 tahun pun belum ada kesempatan untuk bisa mendapatkan jenjang karir yang lebih baik. Tentu kita sebagai anak muda ya, yang udah punya istri, bakalan punya anak gitu ya. Terus kalau kita mengandalkan sebagai staf biasa, kemungkinan sangat susah untuk bisa memberikan ke orang tua. Karena tetap saya prioritaskan ke orang tua saya, karena selama saya kuliah kan minta uang terus gitu kan. Jadi akhirnya saya memutuskan keluar. Saya itu selama 1 bulan itu saya keluar dari bank ini, saya belum dapat pekerjaan lagi. Sempat sama istri saya waktu itu membuat lowongan lamaran kerja sampai 12
Udah kayak nyanyian Iwan Fals itu ya, kemana-mana bawa lamaran kerja. Benar sekali. Bahkan waktu itu saya buat lamaran kerja untuk saya 12, untuk istri saya 12 lamaran kerja. Berarti tas itu semua isinya Udah, lamaran. lamaran kerja semua itu. Dan setelah itu kita berkeliaran di Peraya terlebih dahulu waktu itu di Peraya. Tapi saya lihat saya share sampai 6 lamaran kerja. Saking malunya saya udah masuk ke perusahaan di notaris juga. Betul. Ya, terus di perusahaan-perusahaan yang kayak misalkan di di kayak toko-toko baju gitu. Oh, kan. iya. Tapi Betul, saya lihat betul. di sana nggak dapat peluang lah, nggak ada sama sekali. Akhirnya setelah 1 bulan udah nggak ada untuk bayar kos ini. Betul. Gaji saya yang selama 2 bulan udah habis. Karena Iyalah. nggak seberapa gitu Iya. kan. Akhirnya saya memutuskan untuk pulang Lagi tuh. lagi. Sebenarnya istri saya nggak mau tuh pulang karena ya malu lah ya. Iya. Kita Iya mau dong. balik kampung lagi gitu dan Betul. bakalan jadi Dan kelihatan masyarakat gagalnya gitu. Benar sekali. Heeh. Dan pada akhirnya udah nggak ada pilihan Nggak karena ada kita nggak ada bayar kos. Betul. Nggak ada pilihan. Saya pulang kampung selama 1 minggu. Akhirnya kebetulan perusahaan sebelumnya ini namanya PT Sinar Data Indonesia awalnya. Oh, sebelumnya. Sebelumnya PT Sinar Data Indonesia, tapi ini masih ilegal. Dalam artian sini bukan ilegal tidak mendapatkan izin dari Betul. lokal di Dari daerah di setempat. daerah setempat gitu. Cuman kita belum menjadi member asosiasi waktu Betul, itu betul, dan betul. kita peluangnya ke depan memang agak susah. Susah. Karena memang perusahaan yang ini harus mendapatkan lisensi Betul. dari OJK juga. OJK. Dan singkat cerita, saya waktu itu nggak megang HP, baru satu HP berdua gitu kan. Oh, satu HP Waktu berdua. saya pergi zikiran, Iya. pas saya balik zikir, saya diinformasikan sama istri. Dia bilang di sini ada panggilan kerja nih. Dia bilang kan. Oh, tapi itu lamaran sudah masuk. Belum, kita ada Itu linknya, panggilannya ada? dari linknya nih. Oh. Kita dari saudara ini, dari Misan ya yang menginformasikan tentang perusahaan ini gitu kan. Lewat link. Lewat link ini gitu. Oke, Iya. tapi dia bilang ini nggak ada gajinya. Dia bilang kan nggak peduli gaji, saya bilang gitu. Saya yakinkan kalau bekerja pasti ada gaji gitu kan. Betul, betul. Oke, saya fokus. Saya merantau lagi, saya pergi ke Mataram lagi. Nah, setelah 2 bulan kerja, saya mempersingkat cerita ini biar nggak terlalu panjang ya. Di situ saya selama 2 bulan udah bergaji 600.000. 600.000. 600.000. Selama 2 bulan. Enggak, dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan. 600.000 waktu itu kan. Itu juga nggak cukup untuk bayar kos di sini. Iya. Tapi itu udah kayak gaji dosen-dosen honor itu. 600.000 per bulan. 600.000 gitu. Ya, oke. Kita lanjut ya. Iya. Setelah itu saya bekerja, oke lah, saya positive thinking nih, perusahaan ini bakalan maju ke depan. Betul. Saya fokus, saya nggak memikirkan bagaimana saya kerja di tempat lain. Betul, Karena betul. memang membaca peluang di sana karena perusahaan startup ya, jadi menurut saya akan lebih banyak peluang karirnya gitu. Betul. Walaupun berproses dengan gajinya 600.000. 600.000. Ya cukup lah untuk bayar kos aja. Betul. Tapi nggak cukup di situ. Iya. Makan nggak ada. Makan lah nggak ada ya. Ya, kebetulan ada keluarga di Malaysia waktu itu. Hmm. Keluarga saya di Malaysia itu saya minjem uang untuk makan selama 2 bulan. Selama 2 bulan. Untuk bayar kos sudah aman lah. Untuk bayar untuk makan sekarang Untuk kan konsumsi sehari-hari ya. Sehari-hari. Dan di Mataram kan kita nggak punya Iya, keluarga. betul. Kita mau minta sama orang Iya. tua nggak mungkin. Biaya hidup Kita mahal. udah nikah gitu Iya. kan. Jadi mau nggak mau ya kita minjem sama keluarga. Iya. Kalau nggak salah itu saya ganti uangnya itu setelah setahun kerja. Gitu. Tapi ya saya bilang memang dia keluarga ini tidak menekankan saya harus bayar kapan, harus bayar ini kan. Betul. Tidak seperti itu. Tapi karena saya juga memiliki rezeki lebih setelah Mhm. beberapa bulan kerja, jadi saya bisa menggantikan uang tersebut. Betul. Gitu. Nah, setelah itu kan masuk gitu, dipanggil sama perusahaan tadi ya. Mhm. Dan ternyata kemudian 600.000 gitu per bulan. Dan ini tentu seperti yang dikatakan tadi sangat tidak cukup lah, apalagi biaya hidup di Mataram itu atau di kota itu Benar. sangat besar. Nah, apa yang kemudian bisa menimbulkan motivasi yang begitu besar untuk di perusahaan ini bisa maju ke depan? Padahal saya lihat perusahaan itu juga pada awal-awal itu ya mungkin sangat tidak sesuai dengan ekspektasi lah begitu. Nah, apa sih yang bisa mendorong untuk kemudian tetap optimis, tetap komitmen dalam perusahaan ini? Karena saya tahu orang-orang bekerja itu kadang kan ketika nggak suka dengan gajinya langsung memilih keluar dan mencari yang lain lagi begitu. Iya.
Nah, yang paling mahal nih cerita komitmennya seperti apa nih? Pertama itu saya menganalisa terlebih dahulu perusahaan ini bakalan maju nggak ke depannya gitu. Betul. Nah di situ saya melihat dari segi waktu itu kan belum COVID ya. Ya. Dan saya searching di Google juga tentang finansial teknologi ini memang sangat berkembang waktu itu. Jadi saya berpikir wah ini bakalan banyak membutuh karyawan. Betul. Karena kedepannya akan menjadi perusahaan besar gitu. Karena banyak yang mau bekerja sama dengan perusahaan ini tempat saya bekerja itu. Itu yang buat saya menjadi motivasi saya. Dan juga saya pernah dapat istilahnya kata-kata ya atau ya apa istilahnya, kata bijak mungkin atau mungkin istilahnya seperti itulah ya. Dia bilang gini, laki-laki itu harus mendapatkan pekerjaan yang baik. Betul. Jangan salah pilih pekerjaan lah ya. Terus perempuan itu jangan salah pilih pasangan. Betul. Di sini saya menganalisa, oh ya memang benar seorang laki-laki itu memang harus mendapatkan pekerjaan yang memiliki jenjang karir yang lebih baik. Betul. Sedangkan usia saya masih muda. Terus kalau misalkan saya keluar dari perusahaan ini lalu masuk di perusahaan-perusahaan lain yang mungkin udah banyak karyawannya, udah mapan sekali dan peluang karirnya mungkin sangat sedikit sekali. Karena kenapa? Karena nggak mungkin lah sebuah perusahaan itu mengangkat seorang anak muda yang belum memiliki kemampuan yang banyak untuk menaikkan jadi sebagai karir yang lebih baik gitu kan. Jadi saya di sana mulai komitmen berpikirnya gimana saya bisa memanfaatkan posisi saya saat ini sebagai staf dan menunjukkan kualitas kepada bos saya gitu kan. Oh iya. Nah, itu berarti dulu dari nol ya, dari staf. Bener-bener paling bawah. Benar, dari staf biasa. Terus saya ikut training waktu itu trainer dari Jakarta. Dia memberikan motivasi kepada saya, asalkan kamu bertahan di sini, kamu bakalan bisa jadi seorang pemimpin atau seorang leader gitu. Betul. Saya nggak pernah berpikir sebagai manajer seperti yang saat ini gitu kan. Tapi saya berpikir udah jadi leader ada cukup gitu loh. Karena memang waktu itu berapa gaji leader itu? Waktu itu gaji 2,5 kayaknya kan. Udah cukup, belum bonus udah cukup, belum ada bonusnya kalau misalkan kita berkontribusi, kita bawa tim gitu kan. Nah, satu poin yang saya terapkan di situ dari orang tua ya. Apapun yang kamu kerjakan, itu kamu harus jujur dalam bekerja. Dalam bekerja. Jadi dulu kan namanya SDI ya? Iya, benar. Sinar Data Indonesia, dan kemudian sekarang berubah nama menjadi IDN. Nah, itu bagaimana cerita proses transformasi dari nama yang satu ke nama yang saat ini? Untuk SDI dulu kita mulai bergeraknya itu di tahun 2018. Betul. Pada saat itu owner kita ya datang ke Lombok di saat gempa waktu itu dan melihat kebutuhan dari anak-anak NTB lah istilahnya, membutuhkan pekerjaan gitu ya. Jadi dia juga sempat membantu ya dulu, menyumbang lah ke Nahdlatul Ulama waktu itu. Dan kita mulainya dulu memang namanya PT Sinar Data Indonesia. Betul. Tapi karena peluang untuk mendapatkan lisensi dari OJK itu sangat minim sekali, akhirnya bergantilah nama PT-nya mulai dari awal, tapi karyawan yang sama, PT Ekosistem Digital Nusantara ini gitu. Dari 2020 Januari waktu itu kita perpindahan PT. Setelah 1 tahun beroperasi, PT Ekosistem Digital Nusantara ini kita coba untuk mendaftarkan sebagai member API atau Asosiasi PT Pelayanan Bersama Indonesia. Betul. Nah, di tahun 2021 Januari itu kita mendaftarkan, dan kita juga salah-salahnya dulu kita harus sertifikasi dari manajernya, dari supervisornya harus sertifikasi dari Asosiasi Fintech Pelayanan Bersama Indonesia. Nah, pada saat itu alhamdulillah setelah kami pergi ke Jakarta untuk ikut ujian sertifikasi dan kita mendaftarkan IDN ini, kita mendapatkan lolos dari pendaftaran sebagai member asosiasi gitu. Dan disitulah kita memiliki banyak peluang karena orang-orang melihat ini perusahaan PT Ekosistem Digital Nusantara ini sudah berlisensi OJK atau API gitu ya. Jadi peluang ke depan akan lebih baik. Betul. Akhirnya, mulai dari situlah banyak aplikasi-aplikasi yang bekerja sama dengan kita. Di antaranya? Salah satunya itu sekarang ada pelaku juga Diku gitu ya. Tapi masih banyak lagi yang lain yang bekerja sama dengan kita gitu. Dan terus seiring dengan
waktu berjalan kita terus bekerja keras Betul. bersama tim memberikan yang terbaik, dan kita terus mencari klien baru untuk bekerjasama dengan EDN, sehingga peluang dari anak-anak NTB atau khususnya dari Lombok ya untuk bisa bergabung ke PT Ekosistem Digital Nusantara ini lebih banyak, lebih luasa gitu. Dan akhirnya sampai sekarang kita alhamdulillah sudah mencapai 250-an karyawan yang dipekerjakan oleh PT EDN ini gitu. Luar biasa, itu Dan sangat ke depan- mengurangi itu Benar, dan angka pengangguran. kebetulan juga kita rencananya mempersiapkan untuk 2000 orang di tahun 2022 sampai 2023 ini. Targetnya 2000. Target kita untuk lowongan kerja itu sampai 2000 orang di 2000 orang. 2022 sampai 2023 ini gitu. ke Luar depan. biasa itu. Supaya kita bisa Hmm. meminimkan lah yang namanya pengangguran ini ya. Ya. Dan kita di EDN juga tidak terlalu menyeleksi terlalu ketat ya. Betul. Yang penting pertama basicnya bisa komputer. Komputer. Minimal, Pertama Excel. komputer. Nah, ini perlu Pertama- didengar sama orang-orang yang menonton nih. Ya, Biar benar. tahu persiapannya. Kita tidak terlalu memprioritaskan S1 atau SMA ya. Yang pertama keinginan untuk bekerja. Keinginan untuk bekerja, terus kedua bisa komputer minimal Excel. Betul. Karena memang kita nanti di sana ada pekerjaan tentang ngolah data dan Betul, segala betul. macam. gitu. Artinya itu nggak berpengaruh terhadap pendidikan terakhir ya. Tidak. Tetapi meskipun SMP ataupun SD misalkan, tetapi mampu mengoperasionalkan komputer dengan baik, maka bisa. Bisa. Nah, itu Yang luar ketiga, yang paling penting adalah negosiasi, biasa. Komunikasi. Betul. Ya. Tapi untuk saat ini kita paling merekrut itu paling tidak lulusan SMA. Tapi ke depan bakalan kita tidak memprioritaskan itu. Bisa Betul. lulusan SMP, yang penting ada basic Skillnya. komputer, skill. Betul. Keinginan untuk bekerja, Betul. dan kedua untuk basic komputernya dan komunikasi terutama. Nah, Itu memang yang dibutuhkan. ya, karena memang kebanyakan dari perusahaan maupun bahkan dari lembaga-lembaga yang kemudian menyiapkan lapangan kerja itu memang terlalu formal dalam administrasinya, terlalu ketat. Bahkan minimal S1 begitu. Padahal skill yang dibutuhkan juga dimiliki oleh orang banyak yang tentunya tidak memiliki pendidikan yang tinggi begitu. Meskipun SD, SMP, SMA, tetapi malahan bisa melebihi skill dari yang S1 gitu. Nah, ini cukup baik ini informasi di perusahaan ini. Artinya semua teman-teman yang menonton hari ini itu bisa memiliki peluang untuk ikut bergabung dalam perusahaan EDN yang bergerak di Call center. Call center. Call center. Nah, ini sangat menarik. Terus terkait dengan lowongan kerja. Lowongan kerja itu apakah setiap hari ada atau mungkin berkala pembukaannya? Untuk saat ini kita interview setiap hari. Oh, setiap hari. Berarti Karena kita- besok pagi ada orang yang ngelamar bisa? Besok pagi misalkan teman-teman ini ada yang mau ngelamar, kita nggak perlu datang ke kantor sebenarnya, cukup Betul. mengirimkan email ke perusahaan kita, ke HR kita. Nanti kalau udah diverifikasi datanya akan dipanggil untuk interview. Kalau misalkan memiliki basic standar yang tadi saya sebutkan itu, Betul. bisa dicoba untuk training, bisa diberi kesempatan untuk mengikuti training. Nanti setiap training itu diajarkan bagaimana kita melakukan komunikasi, Betul. bagaimana kita, karena memang ini sangat penting terutama yang komunikasi ya. Komunikasi. Karena kita ngomong sama orang yang Betul. berbeda karakter, yang banyak sekali karakter, karena dari kita sendiri itu melakukan training itu lebih ke komunikasi itu. Betul. Karena seperti contohnya kayak intonasi ngomong sama orang lain Iya, itu kan iya. harus benar-benar Iya. dikontrol. Harus Karena resmi nggak lah. boleh ya, benar. Kita harus formal sama sekali Iya. kalau melakukan bekerjanya harus formal. Kita harus ngomongnya seperti kayak di perbankan gitu. Iya, iya. Jadi halo selamat pagi, dan kita benar-benar sopan santun di sana. Betul, Tidak ada betul. istilahnya Hmm. kita mencaci maki, memfitnah sebagai macam. Karena memang kita mengikuti SOP standar dari OJK sendiri gitu. Betul. Jadi benar-benar harus memiliki komunikasi yang baik. Tapi kan lulusan SMA juga tidak menutup kemungkinan dia memiliki skill komunikasi. Betul, gitu. Jadi betul. ya kita bukan melihat dari ijazah terakhirnya, tapi bagaimana dia melakukan sebuah komunikasi yang baik dan benar. Dan gitu. benar. Nah, itu. Sehingga orang-orang yang berinteraksi dengan kita juga nyaman sama kita gitu. Betul. Sehingga
ada tertarik untuk melakukan negosiasi yang baik sehingga kita mendapatkan sebuah pencapaian yang terbaik gitu. Sehingga kita bisa berkontribusi untuk perusahaan. Karena yang sangat penting adalah di sini kontribusi ya. Benar. Ya, apa namanya istilahnya etos kerja ya kalau kita sebut situ. Sama ini juga. Selain itu Excelnya nggak terlalu dalam sih. Kita yang penting bisa buka komputer, bisa paham tentang bagaimana kita buat table segala macam. Betul. Ya. Nah, itu jadi nggak terlalu ruwet ya. Nggak terlalu ribet. Dan saya juga ngerti karena proses saya dulu juga waktu saya cari kerja itu jadi pelajaran saya gitu. Jadi saya bisa memberikan peluang ke orang. Tidak terlalu mempersulit gitu kan. Jadi kita yang penting dia mau kerja. Pertama yang kita tanyakan adalah dia mau kerja nggak? Apa yang kamu miliki? Gitu. Berarti saat ini yang mengendalikan semua itu yang memiliki kebijakan untuk meluluskan atau tidak, atau kewenangan lah. Kalau kebijakan kadang terlalu formal ini. Kewenangan untuk kemudian meloloskan atau memberikan peluang terhadap orang yang berdaftar atau ingin bergabung dengan perusahaan itu abang sendiri tuh. Ya sebenarnya kita tetap melalui dari proses interview ya. Yang dimana di situ nanti kita juga akan dilaporkan dari HR ini akan ada ada karyawan yang melamar pekerjaan dengan kemampuan seperti ini. Nanti kita melakukan evaluasi di situ. Betul. Tapi kalau kita melihat potensi di situ ya kita harus memberikan kesempatan karena tidak semua orang ya bisa langsung gitu. Jadi istilahnya kita berikan kesempatan itu untuk bisa dimanfaatkan sama orang itu. Betul. Tapi tidak banyak sih. Maksudnya tidak sedikit orang yang begitu masuk di perusahaan 2 minggu keluar dari perusahaan itu. Karena mungkin sadar diri juga dari segi kemampuan komunikasi atau mungkin pengaruh tekanan juga gitu. Atau mungkin juga karena dia masih baru belum tahu tentang bagaimana dunia kerja itu. Yang membuat mereka mungkin keluar juga dari situ. Tapi dia tidak membaca peluang. Betul. Peluang bagaimana seandainya dia bekerja di situ dengan kapasitas ke depan akan mencapai 2.000 orang. Seandainya kalau kita bisa bertahan, kita bisa memanfaatkan itu, kita bisa belajar. Betul. Karena di sana ada bimbing dari tim leader juga. Ada tim leader yang akan membimbingnya dan nanti kalau misalkan kita lihat track record pencapaian setiap hari gitu. Kalau misalkan bagus, kita bisa promosikan sebagai leader. Dari segi manajemen seperti apa gitu. Betul. Itu juga kita pasti melihat ya. Jadi kalau kita memiliki kemampuan itu tidak nunggu lama sebenarnya 2 bulan 3 bulan kita bisa menonjolkan hasil yang baik. Udah bisa jadi leader. Ya. Iya. Dan dengan gaji yang mapan begitu. Dengan gaji yang lebih menjamin. Terutama masih kalau misalkan kita belum menikah mungkin cukup lah ya. Cukup. Betul. Belum ada komisi segala macam. Belum ada lagi komisi. Intinya di sini poin saya di dalam dunia pekerjaan itu kalau kita berkontribusi untuk perusahaan, tentu perusahaan akan memberikan imbalan yang setimpal. Betul gitu. Nah ini menarik Bang. Karena kenapa? Kebanyakan khususnya di Lombok. Di Lombok ini sangat terkenal atau di NTB lah mungkin, tetapi lebih spesifik lagi kita tarik di Lombok. Karena kenapa? Sangat beda tipikal atau mental pekerjanya orang Lombok dengan orang Jawa, bahkan di luar Jawa begitu sangat berbeda. Bahkan seringkali saya dengar dari beberapa informasi begitu etos kerja orang Lombok dengan orang Jawa ini sangat berbeda begitu. Dan yang lebih dikenal ini orang Lombok ini pemalas, gengsian begitu dan nggak mau berproses yang berdarah-darah atau berproses panjang, maunya yang instan. Nah, bagaimana itu? Mungkin bisa diceritakan atau bisa dibagi kepada semua teman-teman yang ada di Lombok khususnya ya, biar merubah pola pikir ketika untuk ingin menjadi seorang karyawan yang mengejar jenjang karir yang lebih tinggi seperti itu. Ya. Gimana itu, Bang? Tentu ya, yang namanya jenjang karir ini tidak instan, tidak ada yang instan lah istilahnya. Tidak ada yang instan memang. Bahkan semua orang sukses itu karena mereka kerja keras. Iya. Tidak ada yang tiba-tiba sukses. Betul. Kecuali memang dia punya harta dari orang tuanya yang bisa dikelola selanjutnya gitu ya. Jadi bisa di situ. Tapi kalau misalkan kita yang masih belum punya apa-apa, terlahir dari seorang petani misalnya. Ya, petani misalnya gitu ya. Jadi kalau kita nggak kerja keras, nggak bakalan bisa kita mencapai sebuah titel yang lebih baik. Betul, pekerjaan jadi lebih baik. bekerja keras, jangan memikirkan gaji terutama. Ya udah kita bekerja keras, kita mengikuti manajemen, kita disiplin,
Betul. Pasti itu akan dilihat karena semua track record yang dari awal kita masuk dari perusahaan di sebuah perusahaan itu pasti ada track recordnya yang dibaca sama atasan atau yang lebih berpengalaman. Di sini direktur lah ya yang melihat bagaimana si anak ini bekerja gitu, bagaimana dia datang ke kantor, tujuannya apa gitu. Jadi poin saya di situ ya memang kalau misalkan kita menginginkan jenjang karir yang lebih baik, tentu kita harus bekerja keras. Jangan mandangin gaji dulu gitu. Betul. Ya proses lah yang paling penting untuk diutamakan. Kalau udah proses bagus, kita memiliki kemampuan, masalah jenjang karir itu akan mengikuti. Betul. Ya. Dan ini Bang yang sering terjadi nih sama orang-orang yang lamar biasanya ini kan, karena memang saya juga cukup tahu informasi ini bahwa di dalam perusahaan itu ketika interview itu katanya itu kalau kita nanyain gaji, nah ini sangat sensitif biasanya nanyain gaji, terus ketika nanyain gaji dan dia ditanyakan mau gaji berapa gitu, nah ketika di interview lalu tidak lolos biasanya yang begitu-gitu kan namanya orang yang baru pertama ngelamar itu Bang ya, sangat awam. Nah ini sangat penting untuk kita bagi ini rahasia ini, karena memang sangat sering saya dengar itu kalau begitu katanya langsung di-cut begitu. Nah bagaimana itu Bang? Apakah ada juga di sini gitu? Kalau di tempat saya, kalau dari pengalaman saya interview ya, dari beberapa perusahaan tempat saya interview, memang pertanyaan tentang gaji ini sangat wajib ya. Karena memang tujuan untuk melamar gaji itu gitu. Tapi kalau menurut saya, kalau kita memiliki kemampuan atau udah punya pengalaman kerja, oke, nggak masalah. Betul. Kita minta gaji berapa ya karena kita punya kemampuan. Betul. Tapi kalau kita masih baru, belum ada pengalaman sama sekali tentang dunia pekerjaan seperti apa, ya seharusnya juga kita ngerti sendiri lah gitu. Gitu. Nah, perusahaan bisa nggak menjamin kita gaji yang lebih besar dengan kemampuan kita yang belum ada gitu. Jadi tapi saya bukan melihat dari situ sih. Saya tidak melihat dari situ, tapi yang lagi-lagi saya bilang, niat dia bekerja itu apa? Motivasi dia bekerja itu siapa? Betul. Dari diri sendiri kah, dari orang tua kah, dari kebutuhan orang lain kah gitu kan. Dari itu juga berpengaruh gitu. Berpengaruh terhadap komitmen dia ke depan gitu. Kalau misalkan dia karena terlalu didorong sama orang tua, dia dapat pekerjaan. Kalau nggak cocok dengan sistem yang ada di sana ya keluar gitu. Betul. Tapi kalau dari diri sendiri ya, masa saya selamanya kita minta uang sama orang tua, nggak bekerja, ya pasti akan mempertahankan diri untuk bisa misalnya kan udah masuk di sebuah perusahaan, masa biarkan begitu saja peluang ini. Sedangkan saya lihat dari kedepannya seperti apa menganalisa. Tapi yang memang jarang sekali juga ya yang untuk menganalisa peluang itu. Betul. Di EDN ini peluangnya seperti apa sih ke depan? Apakah menjaminkan untuk ketika saya udah punya anak istri nggak atau gimana gitu kan? Itu sebenarnya sebagai motivasi kita gitu. Jangan kita baru masuk perusahaan terus kita nggak cocok dengan baru 1 minggu 2 minggu udah ditekan, udah diajarkan gini masih nggak bisa, lalu dia berpikir saya nggak bisa keluar. Betul. Besok dia masuk ke perusahaan orang lagi beradaptasi lagi. Iya, dari nol lagi. Artinya kan memang banyak yang nggak bisa membaca peluang dalam hal itu. Nah, tentu dari nol sehingga sampai jadi manajer begitu kan, dengan cerita yang begitu penuh dengan lika-liku, dengan tantangan dan segala macam begitu. Nah, kira-kira hari ini sudah menikmati nggak itu hasilnya? Ya. Atau mungkin masih mengejar yang lebih tinggi lagi, Bang? Nah, ini yang sering terjadi nih. Sampai jadi manajer ingin jadi owner gitu. Tentu kita juga yang namanya manusia ya, kadar yang sebelum kita sebelumnya mati ya pasti ada masih kita kejar gitu ya. Tapi saya bersyukur sih sampai bisa sebagai manajer ya. Tapi di sini saya tidak membanggakan sebagai manajernya seperti itu ya. Tapi bagaimana saya mempertanggungjawabkan sebuah tugas yang besar dari perusahaan ini untuk bisa manage tim atau bisa menjaga manajemen perusahaan ini tetap terjaga secara konsisten gitu. Itu yang saya dengar. Kita juga membangkitkan perusahaannya itu gitu. Betul. Kan seorang manajer bukan hanya sekedar kita udah jadi manajer terus kita leha-leha santai, nggak kayak gitu, nggak ada kayak gitu. Betul. Justru malah seorang manajer itu memiliki tugas yang paling besar untuk kemajuan perusahaan. Betul. Lebih sibuk dari karyawan. Tapi banyak orang berpikir bahwa manajer tinggal santai, tinggal push aja. Iya. Kan?
Cuman nggak kayak gitu. Betul. Karena memang manajer ini kan sejatinya masih di bawah tekanan bos atau ownernya lah begitu. Sehingga ya. memang ya tepat seperti itu. Harus lebih sibuk dan lebih lincah dari karyawan begitu. Kita lebih banyak menggunakan otak sebenarnya. Iya. Kita jadi manajer itu ketika sebuah hasil nggak bagus, terus kita nggak mungkin berdiam diri di tempat. Betul. Tentu kita mencari solusi, mencari kendalanya di mana. Nah itu mungkin orang-orang berpikir manajer itu santai aja, nggak ada kerjaan gitu. Tapi jangan salah ya. Seorang manajer itu memiliki beban yang sangat berat. Betul. Bagaimana mempertahankan perusahaan ini menjadi lebih baik dan menjaga kestabilan untuk pencapaian dari Betul. Ya. Jadi itu tadi sahabat-sahabat Senusantara yang sudah melihat video ini, tentu harapannya nanti khususnya yang di Lombok ya, untuk kemudian bisa ikut bergabung juga, yang masih rebahan mungkin kan, yang masih tiduran sambil main Mobile Legends begitu kan. Nah selama ini kan namanya anak muda itu lebih banyak menjadi beban orang tua. Berhentilah menjadi beban orang tua, itu kata-kata orang kan. Jadi itu tadi sahabat-sahabat Senusantara yang melihat video ini, harapannya untuk kemudian bisa menanamkan nilai-nilai motivasi yang sudah dibagikan oleh narasumber hari ini begitu kan. Karena memang anak muda hari ini itu kadang sangat kurang untuk membaca peluang seperti yang dikatakan tadi. Lebih disibukkan dengan ya waktu kesibukan-kesibukan yang tidak produktif begitu. Nah sehingga mungkin yang terakhir ini Bang ya, yang terakhir kita berikan langsung secara terbuka nih, kira-kira perusahaannya ini di mana tepatnya begitu, alamatnya di mana, biar nanti teman-teman yang menyaksikan video ini kan bisa langsung mengantarkan berkasnya begitu. Nah ini sangat penting nih Bang, misalkan di sebelah ini sebelah itu gitu kan, biar langsung dihubungi. Nanti kita juga taruh nomor Pak Manajer langsung di deskripsinya. Silakan Pak. Jadi untuk perusahaan PT Ekosistem Digital Nusantara ini bertempat di samping kampus Amikom, Jalan Pelermas 2, Kekali Jaya. Oh di Kekali ya? Iya benar, di Kekali Jaya, Kota Mataram. Kota Mataram. Itu mungkin masuk ke Kecamatan Skarbile, Kota Mataram. Tepatnya itu di samping Amikom. Di sana ada bangunan 4 lantai dan di sana juga ada pelang besar PT Ekosistem Digital Nusantara di sana. Jadi teman-teman yang mau bergabung, mau mengirimkan lamaran kerja, bisa mengirimkan langsung ke alamat kantor kami, dan bisa juga mengirimkan ke email HRD kami. Nanti kita akan taruh di sini di deskripsi. Dan juga teman-teman bisa mengikuti IG kami ya di call center EDN, dan juga teman-teman bisa searching di Google, nanti klik EDN call center aja, nanti pasti ada tentang perusahaan kita di sana. Bahkan nanti di sana ada nomor saya juga. Jadi untuk mencari lokasi mungkin tidak begitu rumit ya, jadi sangat gampang sekali. Dan mungkin teman-teman yang belum tahu, mungkin keluarga atau kerabat teman yang masih belum mendapatkan informasi tentang lowongan kerja di sini, silahkan informasikan. Kita butuh secepatnya. Dan sebanyak mungkin. Mungkin bulan ini kita bisa rekrut sampai 30-an orang. Dengan kesempatan lagi 1 minggu ini ya. Kita merekrut 30 orang dan bisa ngirimin langsung dan bisa interview langsung di sana di kantor. Jadi setelah di interview kita akan mengevaluasi, kemudian dipanggil untuk training. Betul. Nah mungkin seperti itu ya kawan-kawan. Jadi yang terakhir ini Bang, untuk berbicara di dunia kerja gitu kan. Nah saya minta untuk kemudian meninggalkan satu pesan-pesan motivasi kepada teman-teman yang menonton video kita ini. Ya pesan-pesan motivasi maksudnya bagaimana menjadi pekerja yang baik, bagaimana menjadi pemuda yang baik, atau bagaimana menjadi bisnismen yang baik. Terserah. Oke, untuk bisnismen ya, karena saya juga bukan pembisnismen, saya masih statusnya karyawan. Tapi ke depan bakalan kita usahakan untuk bisa membuka satu perusahaan yang mungkin tidak terlalu besar, tapi yang penting ada pacar nongkrong istilahnya. Poin dari saya, dari pengalaman saya yang saya lakukan, yang saya dapatkan, yang saya kerjakan selama saya menjadi karyawan ya. Yang pertama itu adalah kejujuran. Yang kedua itu tentang jangan berpikir kita bagaimana dapat gaji dulu, tapi bagaimana kita
menjadi karyawan yang baik, yang Ya. disiplin, Betul. yang berpikir tentang loyalitas Betul, kepada perusahaan. betul. Dan ketiga ya konsisten. Konsisten, ya. Itu aja. Yang terakhir konsisten, Konsisten, ya. ya, benar. Oke, nah itu perlu diperhatikan pada calon-calon karyawan atau yang mau bekerja di perusahaan. Ya, baik, terima kasih Bang atas Oke, waktunya. terima kasih. Semoga tetap sukses dan makin jaya di Amin. perusahaannya, dan tentu sekarang Semoga sudah kita semua menjadi sukses. orang yang kaya ya. Bukan orang kaya. Amin. Ya, terima kasih kepada viewers sahabat podcast yang sudah menonton video ini sampai akhir, dan semoga tetap sehat selalu dan sukses selalu. Dan ini pesan terakhir dari saya yang banyak sekali kemudian digaungkan hari ini. Sukses before 30 tahun. Nah, ini sukses sebelum 30 tahun itu harus ditanamkan dari awal, ya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.